Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa menghadiri majelis ilmu ini. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak jamaah Masjid Az-Zafron yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini saya sebagai protokol akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Pak Suparman. Yang ketiga yaitu materi yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Muklis Denros. Yang keempat yaitu penutup. Langsung saja kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Suparman. Kepada Pak Suparman kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويغفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليه دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم سواءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه وتوقروه
وتسبحون بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Pak Suparman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis Dendros. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pertama sekali kita sanjungkan puja dan puji kehadapan Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih diberikannya nikmat, dikaruniakannya rahmatnya, sehingga bisa hadir dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Rasul, dalam rangka untuk mengulang kembali ajaran-ajaran Islam yang sudah kita ketahui, dan dalam rangka juga memakmurkan masjid Allah. Dan pada saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami sekarang berada di Masjid Az-Zafran, Tiban, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Merupakan kegiatan di Masjid Az-Zafran setiap Jumat malam, itu melaksanakan pengajian untuk kaum bapak dan remaja. Adapun pada malam hari ini, tema yang akan saya sampaikan yaitu tahqiqus syahadatain, realisasi dua kalimat syahadat. Masih dalam poin yaitu kalimat syahadat. Kemudian salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam kehidupan ini. Untuk mengawali ini ada pantun saya bacakan. Ajaklah teman ke Tanjung Piayu, enak makan ikan tenggiri. Bijaklah kita dalam mencari ilmu, tidak untuk kebanggaan diri. Sudah berangkat ke Kerinci, dari bukit lewat Kuranji. Tetaplah semangat ikut ngaji walaupun sulit untuk mengerti. Makan kuaci jangan sendiri, kasihlah teman, tunjukkan budi. Yang ngaji saja belum tentu bisa ngerti, apalagi yang tak sama sekali. Hadirin sekalian rahimakumullah, ketika kita bicara masalah syahadatain, maka poin pertama yaitu tentang pengertian syahadat. Syahadat itu artinya ikrar, pernyataan. Seseorang ketika menyatakan diri sebagai muslim, dia harus menyebut, mengikrarkan dirinya bahwa dia adalah sebagai muslim dengan mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat di samping dia merupakan ikrar, dan juga merupakan pengakuan seseorang sebagai muslim, dan juga dia merupakan janji
janji seorang muslim bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, ini merupakan inti daripada ajaran tauhid yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Qul wallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Syahadat merupakan intisari ajaran Islam, dan syahadat juga merupakan jalan untuk masuk ke surga. Kenapa Abu Thalib saat diajak Nabi ke dalam Islam dia menolak? Karena memang dalam syahadat itu ada konsekuensi, ada beban yang harus dia tanggung. Beban itu diantaranya adalah mengakui Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul. Poin kedua, ketika seseorang telah mengucapkan kalimat syahadat dan menyatakan diri sebagai muslim, maka tujuan hidupnya adalah Allah. Dalam kalimat lain disebut dengan Allah ghayatuna. Allah merupakan tujuan kami. Sebagaimana yang sering kita baca dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah SWT. Jadi jangankan diri kita, seluruh kehidupan kita dalam rangka untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Artinya diri kita saja milik Allah dan tidak ada yang kita miliki sebenarnya. Kalaupun kita memiliki sesuatu, itu merupakan titipan dari Allah SWT. Lanjutan ayat lagi Allah menyatakan la syarika lahu. Tidak sebatas menyerahkan dirinya kepada Allah, tapi juga la syarika lahu, tidak menserikatkan Allah, tidak syirik kepadanya. Betapa banyak orang menyatakan diri sebagai muslim, beriman kepada Allah, tapi praktek syirik pun berlangsung. Ini merusak dan menodai akidah. Di antara yang dapat menghancurkan kehidupan kita, ibadah kita adalah syirik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar, la in asrakta ayahbatunna amaluka. Jikalau kamu menserikatkanku, kata Allah, menserikatkan Allah, maka hapus semua amal-amalmu. Jadi akidah kita, tauhid kita itu harus bersih dari noda-noda syirik kalau kita ingin selamat amal ibadah kita. Betapa banyak ibadah yang kita lakukan sejak kecil, ya, sampai dewasa, sampai di akhir kehidupan kita. Mungkin ibadah itu berupa sholat, puasa, kebaikan lain, bahkan mungkin ada yang sudah membangun masjid, yang haji dan umroh, yang berjihad. Kalau itu tidak diiringi dengan akidah yang bersih, akidah yang tauhid, maka ibadah itu enggak diterima oleh Allah Taala. Hapus semuanya, sehingga sia-sialah kehidupan kita di dunia ini yang menghabiskan waktu untuk beribadah. Karena ibadah itu hapus nanti di hadapan Allah. Yang ketiga, ketika kita bicara masalah realisasi dua kalimat syahadat, maka seorang mukmin itu dia menyatakan dirinya bahwasanya pedoman hidup kita itu hanya Islam. Al-Islamu minhajul hayah. Islam itu merupakan manhaj, merupakan pedoman bagi seorang mukmin dalam kehidupannya, dan kita tidak boleh menjadikan yang lain itu sebagai pedoman hidup kita. Islam itu merupakan agama yang lengkap, yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu
udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, total. Islam bicara masalah ibadah, masalah ideologi, masalah politik, masalah ekonomi, pendidikan. Seluruh kehidupan manusia itu tidak luput dari Islam. Tapi zaman sekarang Islam itu sudah dipreteli. Ketika kita beribadah dibolehkan karena tidak mengganggu. Sebagaimana di zaman Belanda, umat Islam itu difasilitasi untuk naik haji, untuk sholat boleh, bangun masjid oke. Tapi ketika Islam menjadikan sebuah ideologi, sebuah pandangan hidup, dilarang. Apalagi Islam dijadikan sebagai sebuah politik, itu diamankan, diawasi. Tapi kalau untuk ibadah boleh. Tapi ketika Islam bicara masalah ekonomi, masalah politik, dilarang. Ini telah mengebiri Islam itu dari hal yang sebenarnya. Hadirin sekalian dan saudara pemirsa di mana saja Anda berada. Yang keempat, sebelum kita yang keempat, bahwasanya Islam itu di samping dia merupakan sumul dan merupakan lengkap, dan juga merupakan ajaran yang diakui oleh Allah. Innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi agama apa saja, ideologi apa saja, isme apa saja, itu tercampak, tidak berlaku. Sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi. Digambarkan juga dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi khairal islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, mencari ajaran selain Islam, isme, ideologi selain Islam, fala yuqbala minhu, maka ditolak semuanya ajaran itu, agama itu. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Jadi yang menyatakan Islam itu agama yang benar adalah Allah sendiri. Nah, kenapa Islam dikatakan agama yang benar, bukan agama yang terbenar? Kalau kita bicara Islam agama yang terbenar, berarti yang lain benar. Nah, tapi ketika kita menyatakan Islam adalah agama yang benar, berarti yang lain tidak benar. Hanya Islam yang benar, yang diakui oleh Allah SWT. Walaupun dahulu juga ada ajaran-ajaran yang diturunkan pada para nabi dan rasul, tapi kesempurnaan itu di dalam ajaran Islam. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, yang keempat, ketika kita merealisasikan syahadat itu, maka Rasul merupakan qudwah atau teladan. Rasul merupakan uswah, contoh dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mencari contoh yang lain dalam kehidupan ini. Sebab contoh kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah contoh yang lengkap, contoh yang sempurna. Sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu ada contoh yang baik bagimu. Kalau begitu, apa nggak boleh kita mencontoh pemimpin, mencontoh ulama, mencontoh guru, tokoh masyarakat? Boleh, selama mereka mencontoh kehidupan Rasulullah. Tapi kalau mereka tidak mencontoh kehidupan Rasulullah, membuat contoh-contoh yang lain, maka tidak ada kewajiban kita untuk menjadikan dia sebagai contoh teladan kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ketika kita merealisasikan tentang kalimat syahadat, maka hati kita dituntut menjadi hati yang bersih, qalbun salim. Dalam hati kita itu banyak sekali penyakit yang bisa merusak kesempurnaan ibadah, kemurnian tauhid kita. Ada hati itu yang sakit, ada hati itu yang rusak.
tapi bagi seorang muslim dituntut jadi hati yang salim, yang bersih. Paling tidak ada 3 yang harus diterapkan dalam hati agar menjadi hati itu bersih. Yang pertama ar-raja, yaitu harap. Dalam diri kita ini ada harapan. Kita beribadah kepada Allah atau aktivitas apa saja, kita berharap ada balasan. Jadi balasan mengharapkan pahala dari Allah, balasan mengharapkan surga, ganjaran dari Allah, itu dibenarkan, boleh. Yang tidak boleh ialah kita beribadah mengharapkan balasan pada manusia, pada orang lain. Tapi mengharapkan kepada Allah malah dianjurkan, karena kita memiliki hati yang roja, penuh harap. Yang kedua, hati itu harus tertanam al-khauf. Khauf itu artinya takut, rasa khawatir kita. Siapa yang menjamin kalau ibadah kita dari subuh tadi sampai malam ini diterima oleh Allah? Gak ada yang jamin. Tidak ada yang jamin. Itu makanya kita takut, khawatir kepada Allah. Andai kata ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Begitu juga taubat yang kita sampaikan kepada Allah, tidak ada beritanya taubat itu diterima oleh Allah. Itu makanya rasa khauf, rasa takut itu tetap ada di hati kita. Siapa tahu ibadah kita tidak diterima Allah. Siapa tahu taubat kita tidak diterima Allah. Siapa tahu nanti kehidupan kita jauh daripada Islam. Jadi khauf itu merupakan hal penting yang ada dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, hati yang salim itu, yang bersih itu adalah ada al-hub, cinta. Cinta kepada Allah. Cinta itu merupakan hal yang wajar. Nah, bahkan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 24, Allah menggambarkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Katakanlah, kata Allah, jika bapak-bapakmu. Nah, ahli tafsir menyatakan dimaknai dengan bapak-bapak ini adalah mungkin pemimpin kita, mungkin orang tua kita, mungkin tokoh masyarakat. Jika anak-anakmu, anak-anak itu bisa saja anak buah kita, anak didik kita, anak kandung kita, anak tiri kita, bisa juga dia merupakan karyawan kita. Jika saudara-saudaramu, apakah saudara kandung, apakah saudara perjalanan, apakah saudara dalam perdagangan, jika istri-istrimu, nah istri di sini disebutkan istri-istrimu karena memang Allah membolehkan seorang muslim itu sunnahnya memiliki istri lebih dari satu, sehingga disebut istri-istrimu, bukan satu tapi lebih dari satu. Keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu sukai daripada Allah, Rasulnya, serta berjihad di jalannya. Maka kata Allah, tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwasanya posisi cinta itu pertama ialah Allah, kemudian Rasul, lalu berjihad di jalannya, baru yang lain. Bisa anak, bisa harta, bisa istri, bisa hal yang lainnya. Nah, Allah menggambarkan juga bahwasanya cinta seorang mukmin itu sangat diharapkan. Sebagaimana orang-orang kafir juga dia menyembah tandingan-tandingan Allah dan dia mencintai tandingan-tandingan itu. Walazina amanu asyaddu balillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi hati yang bersih itu hati yang ada 3 dalamnya. Roja, hati yang penuh harap, kemudian khauf, hati yang penuh takut
ya, dengan posisi kehidupannya, dan hati yang hub, ada cinta di situ, yaitu cinta kepada Allah SWT. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ketika kita bicarakan tentang kalimat syahadat, maka Allah telah mengaruniakan kepada kita akal. Akal itu jalinan antara pikiran dan perasaan. Jadi kalau bicara pikiran saja itu baru rasio. Tapi ketika bicara akal, di situ ada pikiran dan ada perasaan. Ya. Nah, Islam ya membicarakan banyak masalah akal. Nah, bukan pikiran saja, bukan rasa saja. Kalau orang mencari kebenaran berdasarkan pikiran saja, maka dia tidak akan menemukan Allah, tidak menemukan Tuhan. Ini orang-orang sekuler, orang-orang kafir, ya, orang komunis, dia tidak menemukan Allah. Sebab dia mencari kebenaran itu dengan pikirannya saja, dengan rasio. Begitu juga kalau orang mencari Allah, mencari kebenaran itu dengan perasaannya saja, ini malah berbahaya juga. Sehingga ketika dia menemukan rasa kebenaran itu, dia seolah-olah telah menemukan Allah itu dalam dirinya. Dengan istilah ada disebut dengan mananggulin kaula Gusti, manunggalin kaula Gusti. Allah telah menyatu dalam dirinya. Ini ketika mencari kebenaran dengan perasaan saja. Tapi kita dituntut untuk mencari kebenaran itu dengan pikiran dan perasaan, dengan akal yang disebut dengan qalbu. Rasul dan Allah juga menyebutkan bahwasanya akal yang cerdas itu dengan 3 kriteria. Yang pertama itu digunakan untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi kalau ingin akal kita cerdas, maka kajilah, telitilah Al-Quran. Begitu juga hal yang kedua, kalau ingin kita memiliki akal yang sehat, akal yang cerdas, maka memikirkan kejadian yang ada di alam. Dan yang ketiga, zikrul maut, mengingat kematian. Jadi kata Rasulullah, orang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kematian. Nah, karena jarang sekali orang yang berpikir untuk masa depan, tentang akhirat, tentang alam barzah. Orientasi manusia itu ketika dia memiliki akal dan pikiran itu hanya orientasi dunia. Tapi Rasul mengatakan akal yang baik itu, akal yang cerdas itu adalah juga memikirkan akhirat, memikirkan kematian. Hadirin rahimakumullah, ini secara singkat tentang tahqiq, yaitu realisasi kalimat syahadat. Mudah-mudahan yang disampaikan ini dapat dijadikan ibrah bagi kita semuanya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah pantun juga nih, ada beberapa pantun juga untuk menutupi pertemuan kita kali ini. Payah mendaki ke tebing tinggi, tersilancar masuk bandar. Jadilah generasi robbani yang mau belajar dan mengajar. Puisi ditulis tengah hari, takkan sudah karena lelah. Menghadiri majelis ilmu berarti melaksanakan sunnah, meraih berkah. Makan kuaci jangan sendiri, kasihlah teman, tunjukkan budi. Yang ngaji saja belum mengerti, apalagi yang tidak sama sekali. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Mukhlis dan Ros yang telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga kita semua yang mendengar bisa mengamalkannya pada kehidupan kita sehari-hari. Berakhir sudah acara kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.